Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Inayah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang 4 inovasi metode pembelajaran bahasa Arab di era modern ini. Untuk lebih jelasnya, tetap saksikan video ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih pengertian metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 4 inovasi metode pembelajaran bahasa Arab di era modern ini. Yang pertama, metode Silent Way. Yang kedua, metode CLL atau Community Language Learning. Yang ketiga, metode Suggestopedia, dan yang terakhir ada metode Herban. Di sini saya akan menjelaskan keempat metode tersebut. Tetap saksikan ya. Yang pertama, metode Silent Way atau metode guru diam, yaitu metode mengajar di mana belajar dengan cara keheningan. Maksudnya, guru lebih banyak diam dan ia menggunakan gerakan, gambar atau alat peraga dan rancangan untuk menarik atau memancing dan membentuk reaksi siswa tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan metode Silent Way. Yang pertama, pendahuluan. Guru menyediakan alat peraga berupa papan tulis, mainan, atau dan lain-lain. Yang kedua, guru menyajikan satu butir bahasa yang dipahami. Penyajian hanya satu kali saja. Dengan demikian, ia memerintahkan pelajar menyimak dengan baik. Yang ketiga, sesudah pelajar mampu mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa asing tersebut, guru menyediakan papan peraga yang kedua yang berupa kosakata terpilih. Yang keempat, guru menggunakan tongkat warna-warni yang telah disediakan untuk memancing para pelajar berbicara dengan bahasa asing yang sedang dipelajari. Yang kelima, sebagai penutup, guru bisa melakukan pengetesan keberhasilan pelajar memahami kosakata yang telah diajarkan. Oke, saya akan mencontohkan langkah-langkah bagaimana menggunakan metode Silent Way. Yang pertama, guru menyiapkan alat peraga yang akan diajarkan. Misalkan saya memakai alat peraga ini, yaitu mainan ini. Saya akan membahas mufrodat tentang warna-warna ini. Selanjutnya, saya akan memberitahu kepada anak-anak satu-satu mufrodat dari warna ini. Misalkan saya bilang ini azroku, biru. Nah, anak-anak tersebut harus mengikuti dan menyimak apa yang saya katakan. Lalu setelah anak-anak menyimak dengan baik, saya akan mengulanginya tetapi tidak memberitahu mufrodatnya lagi. Jadi saya akan memberikan stimulus seperti hanya menunjukkan ini saja gitu. Contohnya seperti ini. Lalu anak-anak merespon dengan cara azroku, biru gitu. Jadi saya hanya menunjukkan alat peraga ini saja, lalu anak-anak harus merespon apa yang saya tunjuk ini gitu. Setelah anak-anak paham dan merespon tersebut, saya akan menunjuk satu-satu atau memberikan evaluasi kepada mereka dengan cara mereka maju ke depan dan menyebutkan apa saja mufrodat yang telah diberitahukan tadi gitu. Itulah langkah-langkah cara penggunaan metode Silent Way. Metode guru diam. Yang kedua, ada metode CLL atau Community Language Learning. CLL atau Community Language Learning adalah metode pembelajaran yang dimana membentuk siswanya menjadi kelompok-kelompok. Jadi siswanya belajar dengan cara berinteraksi antara satu siswa dengan siswa-siswa lainnya. Nah, biasanya salah satu caranya itu dengan cara bermain atau permainan. Contoh penggunaan metode CLL.
Misalnya, dalam satu kelas terdapat 25 orang siswa. Nah, 25 orang siswa tersebut akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompok itu terdapat 5 orang siswa. Itu langkah pertama. Langkah kedua, guru akan memberikan waktu kepada siswanya untuk mencari kosakata yang ingin dipelajari dalam pertemuan ini. Misalnya, pertemuan ini akan mempelajari tentang kosakata hewan. Berarti anak-anak tersebut harus mencari kosakata tersebut dengan cara berdiskusi per kelompok. Langkah ketiga, setelah waktu habis, guru meminta anak-anaknya untuk menghafal mufrodat yang telah dicari tadi. Nah, setelah menghafalnya, guru akan bertanya kepada mereka dengan cara memanggil memanggil siswa satu-satu untuk maju ke depan, lalu siswa tersebut harus menunjukkan mufrodat yang telah dihafalkan tadi gitu. Itulah pembelajaran menggunakan metode CLL atau Community Language Learning. Jadi mereka siswanya mencari terlebih dahulu bahan yang ingin dipelajari dengan cara berkelompok, lalu dievaluasi oleh gurunya. Yang ketiga, ada metode Sugestopedia. Metode Sugestopedia adalah metode pembelajaran efektif yang menggunakan sugesti, musik, dan kata-kata positif untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, menggembirakan, dan rileks, dan di dalamnya dapat memberi kesan-kesan yang positif. Ada 4 tahapan metode Sugestopedia. Yang pertama, presentasi. Dalam tahap ini, siswa dibuat rileks dan diberikan sugesti positif bahwa belajar itu menyenangkan dan mudah gitu. Contohnya seperti misalkan dalam ingin memulai pembelajaran, guru ini memberikan motivasi dengan kata-kata manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh ia akan dapat. Nah, dari motivasi tersebut, dari kata-kata tersebut akan membuat siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajarannya, karena mendapatkan motivasi kalau misalkan dia bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat materi yang akan diajarkan nanti gitu. Yang kedua, ada aktif konser, di mana kegiatan yang aktif antara guru dengan murid dalam belajar. Nah, biasanya aktif konser ini digunakan untuk memperkenalkan materi baru. Nah, dalam penggunaan metode Sugestopedia ini biasanya digunakan musik sebagai latarnya. Misalkan guru ingin menyampaikan materi baru itu materi tersebut dengan cara bernyanyi. Misalkan sedang materi dua tangan itu kan ya. Nah, guru ini menggunakan musik latarnya. Misalkan guru ini menceritakan tentang jari-jari ini dengan lagu. Misalkan Liadani, untuk menyanyikan gitu. Liadani yumna wa yusra fi kulliyarin homsun asobiha hiya al-ifamu asobabatu al-wusto al-binsoru al-insoru gitu. Jadi guru ini menyampaikan materinya dengan bernyanyi gitu. Yang ketiga, ada pengulangan pasif, di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami apa yang dipelajari dalam tahap aktif konser yang tadi gitu. Yang keempat, ada latihan, di mana guru menguji kemampuan siswa lewat permainan atau menggabungkan apa yang dipelajari lewat sebuah ujian. Jadi itulah langkah-langkah penggunaan metode Sugestopedia. Yang keempat dan yang terakhir yaitu metode Herbart. Metode Herbart adalah metode penyajian pembelajaran yang menghubungkan antara tanggapan yang lama dengan tanggapan yang baru. Maksudnya pembahasan yang lama dengan pembahasan yang baru. Nah, tujuan metode ini adalah untuk memimpin murid-murid mendapatkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang umum dengan cara membahas dan menyelidiki sehingga murid-murid atau siswa dapat menyimpulkannya. Contoh penerapan metode Herbart. Misalnya, pada minggu lalu guru membahas tentang mufrodat hewan. Pada minggu ini
akan membahas tentang gramatikal bahasa atau cara penyusunan bahasa yang benar. Nah, guru ini meminta kepada murid-muridnya untuk memakai mufrodat yang lalu terhadap penyusunan bahasa tersebut. Jadi di sini ada yang namanya menghubungkan antara pembelajaran yang lama dengan pembelajaran yang baru. Jadi siswa atau murid akan menghasilkan pembelajaran yang baru dan akan memperkuat pembelajaran yang lama. Itulah contoh penerapan metode Herbart. Oke, selesai sudah pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.